Kilas balik 2024, perjalanan Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026, sumbangsi vital pemain keturunan membuat sepak bola Indonesia bangkit. Namun sebelum kita bahas lebih jauh, mohon klik subscribe channel ini, agar kamu gak ketinggalan info menarik seputar Timnas Indonesia. Kalau sudah subscribe, mari kita lanjut. Tahun 2024 menjadi titik balik Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim berjulukan Garuda itu berhasil bangkit di putaran kedua. Timnas Indonesia tergabung di grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan Timnas Irak, Timnas Vietnam, dan Timnas Filipina. Sesudah dibantai tuan rumah Irak 1-5 dan diimbangi Filipina 1-1 pada tahun 2023, Timnas Indonesia memulai putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 pada tahun 2024 dengan menaturalisasi 3 pemain keturunan, ketiganya adalah Nathan Chu Aon, Ragnar Oratmangun, dan Jay Ises. Sebelumnya pada akhir 2023, skuad Garuda telah lebih dulu menaturalisasi 2 pemain diaspora lainnya, yaitu Justin Hubner dan Jay Ises. Dengan bergabungnya para pemain keturunan membuat Timnas Indonesia menjelma menjadi kuat di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 sehingga skuad Garuda 2 kali mengalahkan Vietnam 1-0 di kandang dan 3-0 di tandang pada 21 dan tanggal 26 Maret tahun 2024. Pada Juni tahun 2024, Timnas Indonesia ketambahan 1 pemain diaspora lagi yakni Kelvin Verdong, dinaturalisasi untuk membantu Garuda lolos dari putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam 2 pertandingan terakhir grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia kalah 0-2 dari Irak dan menang 2-0 atas Filipina. Hasil itu sudah cukup untuk mengantar Garuda lolos ke putaran ketiga. Timnas Indonesia keluar sebagai runner-up grup F dengan 10 poin hasil dari 3 kemenangan, sekali imbang, dan 2 kali kalah. Timnas Indonesia menjadi satu-satunya perwakilan Asia Tenggara yang melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sekaligus lolos ke Piala Asia 2027. Timnas Indonesia masuk grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bersama Timnas Jepang, Timnas Australia, Timnas Arab Saudi, Timnas Bahrain, dan Timnas China. Beberapa hari sebelum mengawali kiprahnya di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia bisa diperkuat oleh Maarten Paes, yang sebenarnya telah dinaturalisasi sejak April tahun 2024. Timnas Indonesia berhasil merebut 2 poin atas 2 langganan Piala Dunia, Timnas Arab Saudi 1-1 dan Timnas Australia 0-0, dalam 2 partai pertamanya di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pada akhir September tahun 2024, 2 pemain diaspora kembali menambah kekuatan Timnas Indonesia untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Keduanya adalah Miss Hilges dan Eliano Reijenders. Namun, Timnas Indonesia meraih hasil anti klimaks dalam 2 laga tandang di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Oktober tahun 2024. Di mana skuad Garuda ditahan tuan rumah Bahrain 2-2 dan keok 1-2 dari China. Sebelum menjalani 2 pertandingan kandang grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada November tahun 2024, Timnas Indonesia menaturalisasi Kevin Dix, bek berpengalaman di Eropa. Menjamu Jepang, Timnas Indonesia dibantai dengan 4 gol tanpa balas. Namun, Garuda mampu memetik kemenangan penting 2-0 atas Arab Saudi. Hasil ini membuat peluang Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan kembali terbuka untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Dari 6 penampilan, Timnas Indonesia berada di peringkat ketiga dengan 6 poin. Skuad Garuda hanya terpaut 1 angka dari Australia di posisi kedua. Namun tertinggal 10 poin dari Jepang di puncak. Persaingan ketat di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 bikin jarak antar tim sangat mepet. Timnas Indonesia mempunyai poin yang sama dengan Arab Saudi di urutan keempat,
Bahrain di ranking kelima, dan China di dasar klasemen. Bagaimana menurut kalian?